nilai yang terpendam. Pada suatu pagi, Basuki, penduduk di kota Wonosobo, bermain ke pondok Pak Tua di lereng Gunung Sumbing. Dia berteman baik dengan Kamso yang sudah 15 tahun mengabdi kepada Pak Tua, membantu beliau untuk mengolah sawah, ladang dan kebun, dan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yaitu diajarkan ilmu silat dan kanuragan, juga banyak filsafat kehidupan, nilai-nilai luhur budaya Jawa yang sangat menuntun kehidupan menjadi bijak dan sederhana. Basuki juga sowan sekaligus kepada Pak Tua dan Kamso. Mereka bertiga ngobrol santai. Tiba-tiba Basuki nyelonong. Pak Tua, kenapa Pak Tua kok pakai baju dan celana panjang setengah lutut putih-putih? Dan selama ini saya belum pernah melihat Pak Tua memakai pakaian yang lain. Saat ketemu Pak Lurah, diundang bupati, ketemu orang kaya, ketemu orang desa, Pak Tua tetap memakai seragam putih-putih itu. Pak Tua tersenyum. Nak Basuki, terus bagaimana pendapat Nak Basuki? Apakah saya harus pakai pakaian yang mentereng, yang gemerlap? Basuki tersenyum. Ya, tidak begitulah Pak Tua. Tapi kan sebagai orang yang terkenal, banyak yang sowan bertemu dengan Pak Tua, meminta nasihat dan sebagainya. Kalau Pak Tua harusnya kan pakaiannya harus keren, sehingga orang akan menghargai Pak Tua yang penampilannya keren. Walaupun Pak Tua itu sudah ompong. Maaf Pak Tua, Nak Basuki bercanda. Oh begitu ya Nak Basuki, gak apa-apa. Kenapa saya harus tersinggung dan marah? Dan memang saya ya begini ini, tiap hari ya pakainya putih-putih ini, tidak punya warna dan model yang lain. Kamso, tolong ambilkan di kamar. Tuh, ada keris saya yang saya letakkan di dinding itu, di atas bagian atas kepala Pak Tua kalau berbaring di depan itu. Baik Pak Tua. Nah, sekarang
Kamso dan Nak Basuki, tolong keris ini bawalah di pasar. Tanyakan kepada ada pedagang kain, ada pedagang ikan asin, pedagang sayur, dan pedagang buah. Tanyakan mereka berani membeli berapa keris ini. Tapi jangan dijual ya, hanya tanya saja mereka berani membeli berapa, kemudian bawa pulang. Setelah dari pasar, tidak lama kemudian Kamso dan Basuki balik ke pondok Pak Tua, pondok Satu Hati. Bagaimana Kamso dan Nak Basuki? Basuki bercerita, yang dua pedagang ikan asin berani 10.000. Oh, terus yang lain pedagang sayur cuma 5.000, Pak Tua. Pedagang buah berani 15.000. Dan pedagang kain berani 50.000, Pak Tua. Oh, begitu ya, Nak Basuki. Bagus, bagus. Sekarang bawalah keris ini di kaki gunung, di tempat Bang Samiun. Itu yang di tikungan jalan, yang rumahnya besar. Tanyakan pada Bang Samiun berapa dia berani membeli keris ini. Tapi jangan diberikan ya, tanya saja berani berapa dia. Oh, baik Pak Tua, kami pamit. Setelah sampai di rumah Bang Samiun, Bang Samiun melolos keris itu, disentuhkan pada dahinya, kemudian manggut-manggut dan tersenyum. Kamso dan siapa ini? Basuki, Bang Samiun. Oh ya, Kamso dan Basuki. Keris ini pasti kepunyaan Pak Tua. Tuh, Bang Samiun kok bisa tahu? Memang benar ini milik Pak Tua. Iya. Hanya Pak Tua yang punya keris yang luar biasa ini. Ini keris pusaka buatan Empu, ahli keris di zaman Majapahit. Lihat ini, ulir-ulirnya begitu tajam dan indah. Pamor-pamornya juga sangat jelas dan bagus, terukir dengan tajam. Pamor ini adalah pamor kekuatan dan kewibawaan. Di situ ada pamor kekuatan, di bawahnya ini ada pamor kewibawaan. Bahkan di atas itu ada pamor rezeki dan keberuntungan. Jadi keris pusaka ini dulu
setidaknya dimiliki oleh seorang tumenggung atau seorang panglima perang. Bisa juga dimiliki seorang saudagar yang hebat, kaya raya. Oh, begitu ya, Bang Samiun. Kamso terkejut. Basuki melongo, mulutnya terbuka lebar, kaget. Terus Bang Samiun berani membeli berapa keris ini? Oh, Bang Samiun tidak sanggup membeli keris ini. Rumah dan seisinya, sawah, ladang saya dijual pun tidak cukup untuk membeli keris pusaka ini. Terus berapa tafsiran Bang Samiun? Tanya Kamso. Ini kalau mau dijual harus dibawa kepada Kapolda. Setidak-tidaknya seorang gubernur. Kemudian juga Danrem atau menteri-menteri yang mengetahui tentang keris pusaka. Terus berapa Bang Samiun tafsiran harganya? Tanya Kamso. Ini kalau memang dijual bisa laku 1 miliar. 1 miliar. Kamso kaget. Iya. Wah, terima kasih Bang Samiun. Saya bawa pulang saja laporan kepada Pak Tua. Akhirnya pulanglah mereka, dan di pondok Pak Tua tersenyum. Berapa nak Basuki tafsiran dari Bang Samiun? 1 miliar Pak Tua. Hah? Pak Tua pura-pura kaget. Begitulah nak Basuki, jangan melihat penampilan seseorang dari pakaiannya. Jangan melihat bagaimana cara hidupnya dan siapa yang memberikan penafsiran. Berbeda-beda kan? Nah, pesan Pak Tua, yang penting isinya, bukan bungkusnya. Yang penting adalah kepribadian seseorang, kebijaksanaan dan keluhuran budi seseorang, bukan penampilan fisiknya. Oh, saya paham sekarang Pak Tua. Kenapa Pak Tua santai saja memakai pakaian putih-putih yang menjadi seragam Pak Tua di mana-mana. Menghadapi siapapun, Pak Tua tidak berubah penampilannya. Itulah tampilan seorang yang sejati. Terima kasih Pak Tua, dan maafkan saya tadi sudah menegur Pak Tua. Baiklah nak Basuki dan Kamso, semoga hari ini kita semua mendapatkan manfaat dari pengalaman ini.